Salam saudara-saudaraku jemaat Tuhan. Saat ini kita kembali berjumpa untuk beribadah bersama dalam ibadah rumah tangga kolom jemaat GPID Piniel Palu. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan berdiri sambil kita membaca Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga secara responsorial. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita menyanyi bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta yang mengaruniakan keselamatan kepada kita umatnya. Rahmat dan salam atas kamu dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk pelayanan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, dalam terang kasih dan kesetiaan-Mu, kami berkumpul saat ini beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
sambil memohon bimbingan Roh-Mu untuk menyertai kami sepanjang ibadah ini, terlebih saat kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan memahaminya, terlebih untuk menghayati dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan, bagian pembacaan kita dalam ibadah rumah tangga atau kolom saat ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 21, Kisah 21 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi begini. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Demikian saudara-saudari jemaat Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua bukan saja mendengarkan firman, melainkan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup bersama sebagai jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat, bahkan saya kira di dalam keluarga, kita seringkali menghadapi kenyataan ada keanekaragaman atau kepelbagaian dalam pendapat, dalam pandangan, budaya, dan keyakinan.
Kepelbagaian tersebut dapat menimbulkan masalah, kesalahpahaman, dan konflik di antara kita. Dan kalau sudah sampai terjadi konflik, biasanya semua kita akan merugi. Tidak ada yang diuntungkan dengan sebuah konflik. Terlebih dalam persekutuan atau kebersamaan, maka akan timbul keretakan, akan timbul percecokan dan mungkin kehancuran. Maka diperlukan saudara-saudari dalam keragaman seperti itu kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Sebenarnya tidak perlu kita kaku terhadap suatu pandangan. Ya, mungkin kita memiliki pendapat atau pandangan, tetapi tentu kita juga harus mampu menghargai pendapat atau pandangan yang berbeda dengan kita. Terkadang seseorang harus mengalah demi suatu kepentingan yang lebih besar atau kebaikan bersama, atau istilah yang biasa kita dengar, mengalah untuk menang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyaksikan kepada kita bagaimana dia harus bersikap luwes dalam menghadapi suatu masalah untuk menghindari perpecahan dalam jemaat. Ketika dia kembali ke Yerusalem dari perjalanan pekabaran Injil atas bangsa-bangsa lain di berbagai tempat, Paulus mendapati adanya rumor yang berkembang di Yerusalem di antara orang-orang Yahudi bahwa Paulus menganjurkan orang-orang Yahudi untuk meninggalkan hukum Taurat, untuk meninggalkan adat istiadat yang sudah sekian lama berlaku dalam kehidupan mereka. Masalah ini begitu meresahkan bagi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, teristimewa mereka yang begitu kuat dalam mempertahankan keyahudian mereka, atau berbagai tradisi yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keyahudian. Paulus sebenarnya tidak menentang hukum Taurat, dan dia menjelaskan kepada mereka bahwa semua rumor yang ada itu adalah tidak 100% benar. Sesungguhnya Paulus tidak menentang hukum Taurat. Dia hanya menekankan bahwa orang-orang percaya yang bukan Yahudi tentu tidak boleh dipaksa untuk melakukan hukum Taurat seperti kebiasaan orang Yahudi pada umumnya, sebagaimana yang sudah diputuskan di dalam sidang di Yerusalem. Namun bagi orang-orang Yahudi sendiri masih boleh tetap melaksanakan adat istiadatnya, seperti tentu bersunat dan hal-hal yang lain. Memang bagi Paulus bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah merdeka sebenarnya. Merdeka dalam melaksanakan segala yang terbaik bagi Tuhan. Merdeka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kadangkala yang bersifat formalitas ya bagi orang-orang Yahudi yang kadangkala mengekang, yang tidak memerdekakan bagi orang-orang Kristen itu. Tetapi tentu bagi mereka yang masih mau terus ya mempertahankan segala kebiasaan atau adat istiadat, tentu bagi Paulus itu tidak menjadi masalah. Sehingga rumor yang di Yerusalem itu tidak benar 100%. Nah, untuk membuktikan bahwa Paulus betul-betul masih ya sebagai orang Yahudi masih menghargai keyahudian sesuai hukum Taurat, tentu yang tidak bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka para penatua di Yerusalem berharap
Rasul Paulus akan melakukan ada istiadat keyahudian seperti apa yang dianjurkan oleh mereka, yaitu dengan membiayai 4 orang yang sedang bernasar sesuai peraturan di Bait Allah. Mungkin tuntutan yang diberikan kepada Paulus ini terkesan berlebihan, karena sebenarnya Paulus sudah menjelaskan sedemikian, tetapi ia harus menunjukkan, ia harus membuktikan bahwa ia juga menghargai apa yang menjadi tradisi keyahudian kepada orang-orang yang menuntut itu, yaitu orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang masih teguh ya pada pendirian mempertahankan hukum Taurat. Kompromi ini dilakukan oleh Paulus demi untuk menjaga keutuhan persekutuan jemaat yang sedang bertumbuh saat itu. Paulus sedia mengalah untuk kemenangan bersama sebagai jemaat Tuhan. Bagi dia yang penting nama Tuhan dimuliakan. Bagi dia yang penting Injil kerajaan diutamakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tentu juga diharapkan memiliki kebesaran hati di dalam rangka ya, mau mengutamakan kehidupan bersama, keutuhan persekutuan jemaat yang kadang-kala kita harus rela mengalah, yang kadang-kala kita harus ya tidak mau memaksakan apa yang menjadi pendapat atau pandangan kita sendiri, tetapi yang kemudian menyebabkan perselisihan, yang bisa menyebabkan kehancuran dalam persekutuan berjemaat. Kita perlu bersikap rendah hati dan terbuka juga terhadap pendapat atau pandangan-pandangan orang lain, tentu di dalam rangka untuk memajukan persekutuan jemaat. Nah, disinilah kita belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar dari firman Tuhan ini supaya bagaimana kita senantiasa betul-betul melihat diri kita ini adalah pelayan Tuhan, melayani Tuhan yang terkadang ya menuntut kepada kita juga kerendahan hati kita. Dapat mengalah, tidak mau seolah merasa kita yang paling baik dan benar di hadapan orang-orang lain. Kita selalu berupaya mencari solusi terbaik dan mengedepankan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup bersama, baik di dalam keluarga, jemaat, juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya saudara-saudari dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, senantiasa melihat panggilan kita, baik lewat perkataan, lewat perbuatan hidup sehari-hari kita, bahwa itu semua hendaknya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Kita menyanyi Padamu Yesus kami serahkan.
respon kita atas firman Tuhan, marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita menyanyi hidup kita yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala pemeliharaan dan berkat-Mu. Hari ke hari, dari waktu ke waktu kami boleh terima dan nikmati, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak rupa pertolongan, ada begitu banyak rupa berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bahwa semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Untuk itu ya Tuhan, biarlah segala sukacita dan syukur kami boleh berkenan kepadamu. Dan dalam ibadah ini kami juga memohon kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas hidup kami di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, senantiasa memahami panggilan kami masing-masing untuk kami melayani dan bersaksi bagi nama-Mu. Biarlah di tengah berbagai keadaan, situasi dan kondisi hidup bersama, di tengah keluarga kami, di tengah jemaat maupun masyarakat yang terkadang kami menghadapi begitu banyak perbedaan-perbedaan, kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami senantiasa mau terbuka, menghargai orang-orang lain yang ada di sekitar kami.
Dan terlebih kami senantiasa mau mengutamakan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, lewat segala kehidupan kami, hanya Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan semua usaha-usaha kerja kami, kiranya Tuhan akan kuduskan dan memberkatinya, sehingga semuanya tidak sia-sia, senantiasa akan membawa berkat bagi kehidupan kami, dan kami pun menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berdoa bagi orang-orang tua kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang tidak bersama kami, dalam masa tua mereka Tuhan kiranya akan menolong dan menopang. Mendoakan anak-anak kami, baik mereka yang sudah dewasa, bahkan yang mungkin sudah berkeluarga, maupun anak-anak kami yang masih remaja dan anak-anak. Dalam seluruh pertumbuhan mereka, dalam semua aktivitas hidup, dalam semua rencana cita-cita dan pekerjaan mereka, juga di dalam pendidikan, dalam berbagai jenjang pendidikan. Kiranya Tuhan akan campur tangan menolong dan memberkati semua mereka. Ya Tuhan Allah, kami juga membawa segala persekutuan kami sebagai jemaat-Mu, Jemaat GPD Peniel Palu, dalam semua kolom, juga PLK-PLK, kiranya Tuhan memberkati dalam kami melayani dan bersaksi di tengah-tengah segala tugas tanggung jawab bersama, kiranya Tuhan memberkatinya. Apalagi saat ini Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau campur tangan supaya persekutuan kami sebagai jemaat-Mu tetap boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu dimuliakan, bahkan jemaat dikuatkan di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan berikan kearifan, hikmat, sehingga dapat memimpin masyarakat bangsa dan negara yang berbineka tunggal ika ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong supaya segala kepelbagaian yang ada, baik suku, ras, juga agama, bahkan antar golongan, ini tidak menjadi pemicu bagi keretakan, bagi perpecahan, bagi segala hal-hal yang tidak kami harapkan bersama. Melainkan dengan semua kepelbagaian yang ada menjadi sebuah anugerah kekayaan untuk kami bersama membangun bangsa dan negara ini menuju kejayaan NKRI ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang baik yang kami sudah boleh terima dan nikmati. Kami juga berada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama saat ini. Kiranya kami boleh memahami makna penderitaan Yesus yang menyatakan kasih sayangnya bagi kami, sehingga kami senantiasa termotivasi untuk berkasih sayang satu dengan yang lain, bahkan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup dalam ketabahan dan dalam penyerahan hidup hanya kepada Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan kami ini, agar dapat digunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita sekalian berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk bersaksi dan memberitakan kabar sukacita bagi semua orang yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian pengutusan, masih banyak orang berjalan. Masih
saudara-saudari jemaat Tuhan, arahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.